Berkat dalam 9A, 9B, dan 9C, apa kabar kalian? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, Bunita mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga dengan semangat Natal ini kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan ya. Meskipun di tahun ini kita merayakannya dengan penuh kesederhanaan, tanpa kemeriahan, tapi Ibu percaya kita semuanya telah diselamatkan oleh karena kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, untuk evaluasi semester 1 yang lalu, masih banyak dari kalian yang kurang responsif dalam mengumpulkan tugas dan mengikuti pembelajaran. Ibu harapkan di tahun baru ini kalian punya semangat belajar yang baru, ya, punya harapan yang baru, punya cita-cita yang ingin diwujudkan lebih baik lagi di tahun ini. Nah, di tahun ini KKM-nya masih tetap sama ya untuk semester 2 ya, yaitu 75. Namun yang berubah adalah lebih semangat lagi dalam mengikuti PJJ. Ibu tahu, ibu percaya, ibu yakin kalian semua sudah jenuh ya. Tetapi mari kita sikapi hal ini dengan selalu positive thinking ya. Karena ini semuanya juga demi kesehatan kita bersama. Maka kita jalani semuanya dengan penuh sukacita, selalu gembira, sehingga tidak merasa berat di hati. Nah, Ibu akan sampaikan materi esensial yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Ada 2 KD ya anak-anak, seperti di dalam buku siswamu ada 2 KD, yaitu bab 5 dan bab 6, di mana tiap-tiap KD ini akan dipilih materi-materi yang menjadi esensial yang akan disampaikan. Nah, di bab 5 materinya adalah ini. Dan di bab 6 ada 2 materi. Ini dia. Nah, materi itu yang akan Ibu sampaikan. Nanti bila ada waktu, Ibu akan sampaikan materi-materi yang tidak menjadi materi esensial, materi yang lain selain esensial tersebut. Nah, hari ini pembelajaran pertama kita di tahun baru, Ibu akan berikan sebuah kisah inspiratif yang harus kalian tonton dari awal sampai akhir ya. Dan nanti di akhir kisah ini akan ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Apa itu? Nanti dulu, kalian saksikan yang berikut ini. Silahkan menyaksikan. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan
hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menu makan malam kita. Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi. Aku masih tidak mengerti, bukannya lalat itu sudah berusaha keras, kenapa tidak berhasil? Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama. Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar. Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi. Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan, bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang. Nah anak-anak, kalian sudah menyaksikan kisah inspiratif tadi? Bagaimana? Menarik kan? Kisah ini mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana cara kita untuk berubah pola pikir yang baru di tahun baru ini, dengan semangat belajar yang baru lagi. Mari bagi anak-anak yang kemarin hasilnya kurang memuaskan, belajar dengan cara yang baru yang pastinya lebih baik hasilnya, lebih nyaman bagi anak-anak, dan hasil yang didapatkan akan lebih maksimal lagi. Bagi anak-anak yang sudah baik, bagus, memuaskan hasilnya, pertahankan dan berikan lebih baik lagi. Mari kita bersama-sama bekerja sama anak-anak, tetap melakukan pembelajaran jarak jauh yang nyaman, yang enak, yang menyenangkan, dan pastinya tetap semangat belajar. Setelah ini, anak-anak silahkan membuka link berikut ini, bit.ly/refleksi_agama. Silahkan dikerjakan. Dan salam sehat selalu ya anak-anak. Berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati.